Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu Jamaah Majelis Taklim As-Sakinah Tanjung Mas Raya yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini. Insyaallah kajian yang akan kita kaji pagi ini adalah terkait dengan hari Arafah. Langitkan doamu di hari Arafah. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, tentang hari Arafah, qadarullah, di negara kita sekarang telah sepakat seluruh organisasi dan keputusan pemerintah berdasarkan dalil yang sharih bahwasanya setelah tanggal 29 Zulqa'dah hari Jum'ah belum terlihat hilal, maka hilal baru terlihat hari Sabtu. Maka di kita 1 Zulhijjahnya adalah tanggal 1-nya adalah hari Sabtu. Semuanya telah sepakat, alhamdulillah. Yang biasanya ada perbedaan sekarang kompak, baik yang melalui hisab maupun ru'yah. Tinggal masalah sekarang, ternyata berbeda dengan Arab Saudi. Qadarullah, Arab Saudi hari Jumat sudah terlihat hilal, maka Zulhijjahnya tanggal 1. Berarti Arafahnya hari Sabtu ini. Naharnya hari Ahad besok. Nah, bagaimana dengan kita? Akhirnya timbullah perdebatan-perdebatan, perbedaan-perbedaan. Yang terpenting bagi kita, mari silahkan ada berbeda, tapi jangan berdebat. Silahkan ada berbeda, tapi jangan saling merasa paling benar. Yang terpenting adalah kita memiliki dasar, landasan, dalilnya. Mana yang kita tetapkan? Apakah kita Arafah mengikuti peristiwa? Apakah kita Arafah mengikuti penanggalan? Yang mengikuti hari tanggal 9? Tiap-tiap kita pasti akan pasti punya masing-masing hujah. Akan tetapi tentu saja andai yang meyakini Arafahnya hari ini berdasarkan peristiwa, silahkan Anda saum. Tapi saya yakin sulit untuk mencari tempat sholat besok. Ada Ustadz Al-Azhar, hanya Al-Azhar Pusat yang menentukan. Semua yang lainnya tidak, akan hari Senin. Bagaimana kalau menentukannya besok, hari Ahad baru Arafah, berarti sudah selesai Arafah dong. Singkat saya sebelum melanjutkan, karena ini tema kita adalah langitkan doamu di hari Arafah. Kalau kita yang meyakini sekarang belum Arafah, baru hari ini? Tarwiyah berarti besok. Kalau yang meyakini peristiwa Arafah berarti hari ini. Itu pun peristiwanya tidak akan mungkin ketemu bersamaan. Maka sekilas saya akan bedah dulu tentang perbedaan ini 10 menit di depan. Insya Allah setelah itu mari kita bagaimana ibadah kita sepanjang di hari Arafah itu. Kenapa ada yang mengatakan puasa Arafah adalah peristiwa? Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau semoga Allah meridhoinya menyampaikan dari Nabi SAW. Ketika di Mekah
orang-orang sedang wukuf di Arafah, mereka saling bertengkar satu sahabat dengan yang lain. Sebagian sahabat mengatakan, kita puasa hari ini, hari Arafah. Sebagian yang mengatakan tidak puasa. Sekarang kita sedang wukuf di Arafah, kita sedang haji. Puasa Arafah sunnah, haji wukuf di Arafah wajib. Maka lebih utama wukuf di Arafah, kita puasa pasti lemah, kita tidak puasa. Mendengar perdebatan itu, Rasulullah SAW oleh Ummu Fadl binti Haris, juga oleh Maimunah, istri Nabi SAW, dikirimi segelas air susu. Gelasnya jangan dibayangkan kayak gelas sekarang, satu kirbah. Oleh Rasul, beliau sedang di atas untanya, langsung diminum tanpa panjang kalam. Maka sahabat yang melihat perbuatan Rasul langsung memutuskan, oh Rasul tidak saum karena sedang wukuf di Arafah. Maka orang-orang yang tidak berada di sekitar Rasul, yang berada tidak di dekat Rasul, mereka tetap berselisih karena peristiwa itu tidak dilihat, peristiwa Rasul minum tidak dilihat oleh mereka. Akhirnya mereka masih berselisih. Sebagian mengatakan saum, sebagian mengatakan tidak. Maka turunlah dalil ini dari Nabi SAW. Kata Abdullah bin Abbas, naha Rasulullah SAW saum yaumi Arafah bi Arafah. Rasulullah SAW telah melarang saum Arafah pada peristiwa Arafah. Jadi Rasul melarang orang yang sedang wukuf di Arafah puasa Arafah. Lalu yang tidak berada di Arafah saum. Maka dengan ini sebagian ulama mengatakan peristiwanya saum yaumi Arafah bi Arafah. Saum hari Arafah di Arafah. Yani ketika orang wukuf di Arafah jangan saum, berarti orang yang sedang wukuf jangan saum, yang di luar tidak wukuf, saum. Inilah yang dipakai pijakan sebagian ulama. Saum Arafah berdasarkan peristiwa wukuf di Arafah. Kemudian ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah. Semoga Allah meridhoinya. Su'ila Nabi SAW saumi yaumi Arafah. Su'ila Nabi SAW an saumi yaumi Arafah. Rasulullah SAW ditanya tentang saum pada hari Arafah. Apakah saum Arafah berdasarkan peristiwa Arafah atau tidak? Sekarang kita lihat. Sepanjang Nabi hidup, sejak diangkat menjadi Rasul di Mekah, Rasul saum Arafah atau tidak? Belum ada riwayat. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasul sahur saum Arafah tidak? Ya. Berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Min ba'di zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Ummu Salamah, ada Ummu Habibah, ada Maimunah, ada Ummul Mukminin Aisyah. Dan hadis ini sahih riwayat Imam Abu Daud. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam saum. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saum 9 Dzulhijjah, pada tanggal 9 Zulhijjah. Wa 3 ayyam min kulli syahr, dan 3 hari di setiap bulan. Wa saumu yaumu Asyura, dan saum pada hari Asyura. Dan beliau mengawali setiap bulan saum Isnain au Khamis, mengawali tiap bulan puasa Senin atau Kamis. Dengan riwayat ini, sebelum ada peristiwa haji, para sahabat sudah saum Arafah. Kapan saum Arafahnya? Gak ada orang wukuf. Pada tanggal 9, karena itulah hari Arafah. Makanya sahabat berselisih ketika di Arafah. Karena sudah terbiasa saum Arafah di tanggal 9. Nah sekarang lagi Arafah wukuf, bagaimana ini? Maka sebagian ulama dan Lajnah Daimah lil Bughud Arab Saudi, kalau Bapak Ibu buka googling bagaimana fatwa mereka, fatwa orang-orang fatwa ulama kibar di Arab Saudi, mau itu Idul Fitri, mau itu Idul Adha,
Tiap negara berbeda penglihatan hilalnya. Kalau Idul Fitri sepakat, bagaimana Idul Adha? Di dalam fatwanya adalah penentu ibadah haji adalah negara yang memiliki wilayah Makkah Al-Mukarramah. Negara apa itu? Hanya satu, Arab Saudi. Maka yang berhak menentukan tanggal 1 Dzulhijjah untuk menentukan peristiwa haji siapa dia? Arab Saudi, tidak boleh negara yang lain. Maka khusus untuk ibadah haji patokannya adalah hilal yang terlihat di Arab Saudi. Maka tanggal 1-nya ditentukan di sana. Sebab ibadah haji dimulai tanggal 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah. Menuju ke Mina, hari Arafah. Menuju ke Arafah, hari Nahar. Malam hari menuju ke Muzdalifah. Pagi hari setelah sholat subuh menuju ke Mina. Mampir sejenak di Masy'aril Haram. Setelah waktu zawal kemudian menuju ke Mina, lempar jumroh. Tanggal 10 hari Nahar. Maka karena ini peristiwa ibadah wajib merujuk kepada pemilik kota Mekah. Maka orang Mekah dan sekitarnya yang memiliki Jazirah Arab dan sekitarnya yang melihat peristiwa dan langsung dengan hilal yang sama, maka wajib ikuti negeri Arab. Maka sepakat ulama semuanya. Kenapa? Di sana tidak ada perbedaan matlaknya. Nah, bagaimana negara-negara yang beda matlak, beda penglihatan hilalnya dan jauh perjalanannya, jaraknya. Maka Lajnah Daimah lil Bughut Arab Saudi telah membuat fatwa. Tiap-tiap negara yang bukan di daerah Arab Saudi, Jazirah Arab, maka baik itu Idul Fitri, baik itu Dzulhijjah untuk saum Arafah, maka mengikuti penglihatan hilal di masing-masing negara. Dan itu sudah dicanangkan pula oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau wafat 1999. Di dalam fatwa beliau sama. Dan sekarang fatwa ulama kibar sama. Hanya berbeda pendapat di kalangan orang-orang yang berada di luar sana. Imam mazhab yang 4 sepakat sama. Karena imam mazhab yang 4 berada di Jazirah Arab. Bagaimana kita yang di negara Indonesia? Alhamdulillah sekali lagi, di Indonesia tahun ini antara Muhammadiyah yang biasanya pakai hisab, kelihatan gak bulan tanggal hari Jumat? Belum, maka digenapkan Zulqa'dah menjadi 30 hari. Kapan kalau gitu tanggal 1-nya? Sabtu sama. Maka Muhammadiyah mengadakannya pun lusa, insya Allah hari Ahad, hari Senin adalah hari raya Idul Adha. Tidak ada perbedaan, alhamdulillah. Telah sepakat, hanya beda dengan Arab Saudi. Nah, Bapak Ibu, yang meyakini bahwa saum Arafah adalah peristiwa, berarti ikuti Mekah. Yang meyakini bahwa saum Arafah adalah hari Arafah, maka mengikuti negara masing-masing. Yang mengatakan harus mengikuti Mekah. Kenapa? Karena waktu wukuf. Yang namanya wukuf itu di Arafah. Yang namanya Arafah pasti tanggal 9. Yang namanya wukuf di Arafah peristiwanya. Maka orang dimanapun wajib ikut peristiwanya. Sebagian dari ulama mengatakan demikian. Mari kita sedikit berbicara dengan logika setelah dengan dalil. Ibu bapak, menurut bapak dan ibu kapan waktu wukuf? Kapan waktu wukuf? Harinya tanggal 9. Waktu wukufnya. Kalau hari wukuf tanggal 9, nah hari Arafah, kapan waktunya? Kapan? Ya? Dari mana? Pagi sampai sebelum maghrib. Bapak? Ada lagi yang jawab? Bukan. Ba'da zuhur. Rasulullah ba'da subuh matahari terbit berangkat dari Mina menuju Arafah. Apa Rasul ke Arafah langsung? Tidak. Beliau mampir di satu tempat namanya Namirah. Beliau istirahat di sana. Belum wukuf. Kapan wukuf? Begitu masuk waktu duhur, Rasulullah SAW kemudian apa? Sholat di situ masih. Sholatnya sebelum sholat ada apa? Khutbah Arafah.
Panjang khutbahnya Rasulullah. Setelah itu baru dikumandangkan azan untuk sholat duhur, 2 rakaat dikosor, kemudian qomat sholat asar dijamak takzim ditarik, dikosor 2 rakaat. Baru setelah itu Rasul naik ke Bukit Arafah. Beliau wukuf sejak itu sampai terbenam matahari. Jadi kira-kira jam berapa sampai jam berapa? Ya ba'da duhur sekitar jam 1 lah. Sampai jam 6 lebih kurang maghrib. Itulah waktu wukuf. Oke, sekarang pertanyaan saya. Kalau mengatakan wajib dengan peristiwa, berarti harus mengikuti waktu tersebut. Arab Saudi dengan Indonesia berapa jam perbedaannya? Salah Pak. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. 4 jam itu wib. Betul? Kalau wita 5. Kalau wit 6. 6. Kalau wit itu sendiri, wib sendiri beda-beda Pak. Maaf, Surabaya wib atau wita? Wib. Di Surabaya kalau sekarang jam berapa? Sama dengan kita jamnya. Tapi sudah siang atau belum? Lebih siang dari kita? Beda waktu sholat berapa lama? Hampir 20 menit. Kita dengan Aceh bedanya berapa? Hampir setengah jam waktu sholatnya. Jadi Surabaya dengan Aceh sama-sama wib. Hampir 1 jam. Nah, kalau kita di waktu Indonesia Barat mengikuti peristiwa wukuf, tadi peristiwa wukuf jam berapa? Jam 1 sampai jam 6 menjelang maghrib, pas terbenam matahari. Kalau di sana mulai wukuf jam 1, di sini jam berapa? Indonesia Barat. Jam berapa? 5. Karena maju 4, betul lebih cepat kita? Jam 5. Masih dapat wukuf? Masih sisa 1 jam. Pertanyaan saya, yang di Wita dapat apa enggak? Tidak. Karena bertepatan di jam 1 di Arafah, maka di Wita sudah jam maghrib. Enggak ada peristiwa Arafahnya sama sekali. Betul? Nah di Wit bagian timur dapat apa enggak? Sama sekali tidak dapat. Saat peristiwa Arafah di sana jam berapa? Jam 7. Sekarang kalau begitu Indonesia terbagi 3. Yang ikuti peristiwa yang mana? Wib. Yang wita dengan wit tidak bisa. Kenapa? Habis sudah hari Arafahnya. Betul apa betul ini Bapak Ibu? Maaf, ini kita pakai logika. Kalau yang namanya peristiwa berarti peristiwa itu yang diambil. Allah mengatakan, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kesulitan, tapi Allah menghendaki kemudahan. Sekarang kita bicara logika kembali. Bapak Ibu, apakah negara yang berbeda dengan Mekah cuma Indonesia? Gimana kalau negara Eropa Timur atau Amerika Selatan sana yang jaraknya bedanya 10 jam? Gimana kira-kira? Saat mereka sudah wukuf di Arafah, selesai, boleh jadi masih pagi. Belum masuk waktu. Yang mendahului 10 jam, di Arafah sudah selesai, di sana sudah dini hari. Arafah mau mulai wukuf, di sana malam hari. Kira-kira akan rancu atau tidak? Maka yang mengikuti peristiwa timbul pertanyaan, peristiwa itu negara mana yang ngikutin? Akhirnya dihitung lagi nanti, yang perselisihannya sekian. Jadilah kesulitan. Sedang Rasul sudah menetapkan untuk menentukan hilal tiap-tiap negara berbeda-beda. Tiap wilayah berbeda-beda. Maka sebagian kecil di negara kita memutuskan ikutin peristiwa. Seperti Al-Azhar Pusat mengikuti peristiwa. Bahkan membuat surat edaran. Alangkah baiknya pemerintah mengikuti, menghampirkan pemerintah. Lalu Al-Azhar Pusat sendiri. Tapi tidak semua Al-Azhar. Di kami ada Al-Azhar di Bekasi tidak mengikuti. Ada Al-Azhar di Kemang Pratama tidak mengikuti. Ada Al-Azhar di Rawamangun tidak mengikuti. Ada beberapa Al-Azhar tidak mengikuti. Saya qadarullah saya coba kontak. Bagaimana? Apakah semua Al-Azhar mengikuti? Oh kami tidak.
Itu Al-Azhar pusat membuat peraturan. Wallahualam. Jadi secara pribadi saya tidak mempengaruhi ibu bapak sekalian. Saya meyakini dengan dalil-dalil yang sharih, yang kuat, yang insya Allah tepat mengikuti hari Arafah. Karena dikatakan hari Arafah berarti tanggal 9. Dikatakan hari Nahar berarti tanggal 10. Dikatakan hari Tarwiyah berarti tanggal 8. Dikatakan hari Tasyrik berarti tanggal 11, 12, 13. Berarti Arafah tergantung masing-masing. Adapun yang sedang ada wukuf di Arafah peristiwa itu ibadah wajib. Dan ingat, kita ibadah apa sekarang ini? Sunnah. Jangan dibenturkan wajib dengan sunnah. Adapun peristiwa tidak masalah. Mungkin saya akan tamsilkan dengan peristiwa Ramadan. Bapak Ibu, Ramadan turunnya Lailatul Qadar, turunnya malam Qadar kapan? Kapan? Malam ganjil. Di sepertiga malam akhir kemungkinan besar Allah turun. Lah sekarang di negara kita lagi malam hari. Jam 1. Di Mekah jam berapa? Baru Isya. Belum siap-siap mereka qiyamul lail. Betul apa enggak? Lah kalau gitu malam qadarnya ngikutin mana? Ya masing-masing. Apakah kemudian harus merujuk kepada satu tempat? Tidak, karena waktu tiap negara berbeda-beda. Karena garis edar matahari memang dilalui negara-negara itu oleh matahari berbeda-beda. Monggo ibu bapak yang meyakini bahwa saum Arafah peristiwa, ambil. Bismillah, jangan ragu, tapi Anda wajib punya dalil dan ilmu sebab nanti dimintai pertanggungjawaban. Yang meyakini bahwasanya peristiwa berdasarkan penanggalan, berarti besok kita sama-sama dengan pemerintah Indonesia secara umum, maka itu pun kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan bertikai, jangan saling menyalahkan, jangan merasa paling benar terhadap perbedaan ini. Bismillah, mana yang kita yakini, amalkan. Yang akan kita pelajari sekarang, apa yang harus kita lakukan di hari Arafah itu saat kita sedang saum. Karena ini saum sunnah berarti seluruh ibadahnya apa? Sunnah, kecuali ibadah wajib seperti sholat 5 waktu berjamaah ke masjid bagi laki-laki. Adapun semua ibadah yang lain meskipun wajib tidak ada kaitannya dengan peristiwa. Coba saum Arafah ada kaitannya dengan peristiwa? Saum kita bisa di mana saja. Baca Quran ada kaitannya dengan peristiwa? Kita bisa kapan saja. Kita zikir, kita bertobat, kita banyak istighfar, kita bersedekah. Apakah harus dikaitkan dengan peristiwa? Tentu saja tidak. Hanya memang puncak peristiwa terbaik itu adalah ibadah haji. Dan ibadah haji itu adalah al-hajju Arafah. Haji itu adalah puncaknya wukuf di Arafah. Baik, sekarang kita akan uraikan. Apa sih ibadah-ibadah yang harus kita lakukan? Di mana tema kita, langitkan doamu di hari Arafah. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, ketahuilah, selain kita saum pada hari Arafah, maka setiap kita seorang muslim dianjurkan untuk apa? Banyak-banyak berdoa, sungguh-sungguh berdoa. Dan berharaplah semoga doa kita dikabulkan oleh Allah. Sebab salah satu yang mustajab doa adalah ketika seseorang sedang saum. Meskipun kita tidak ada di Arafah, tapi kita sedang saum, saum apapun, wabil khusus saum Arafah ada keutamaan. Apakah hanya saum saja? Kita akan uraikan satu persatu. Ibadah yang terbaik yang kita bisa lakukan sepanjang hari Arafah. Berarti kapan dimaksudkan hari ibadah kita? Sejak terbenamnya matahari. Kalau kita meyakini hari berarti kapan hari Arafah? Nanti maghrib terbenam, itulah hari. Sampai besok pas terbenam matahari kembali. Apa yang paling baik banyak kita lakukan? 1, memperbanyak doa. Sebab sebaik-baik doa adalah pada hari Arafah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Amir bin Shu'aib, dari bapaknya, dari datuknya. Semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Bagaimana agar doa kita betul-betul diangkat dan sampai ke langit, diijabah oleh Allah? Mari kita berdoa sesuai dengan aturan Allah dan syarat-syarat yang Allah tegakkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buka surat 40 ayat 60. Surat 40 ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan ijabah, aku perkenankan doamu. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri yang tidak berdoa kepadaku. Ibadah di sini yang dimaksud sesuai dengan hadis riwayat Imam 4. Abu Daud, An-Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah, dan hadis ini sahih dari An-Nu'man bin Bashir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan dalam riwayat Imam Abu Daud, dalam lafaznya dikatakan dari Anas bin Malik, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari, otaknya, pusatnya ibadah. Jadi kalau ada orang tidak berdoa berarti tidak ibadah, apapun ibadahnya. Karena inti dari ibadah itu adalah doa. Maka tadi kembali ke surat 40 ayat 60. Ada kalimat di ujung ayatnya. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku. Apa yang dimaksud ibadah tadi? Awal ayat, ad-du'a. Jadi apa yang dimaksud? Orang yang menyombongkan diri yang tidak berdoa kepadaku, sombong. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kelak kami masukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Ini landasan pertama. Jadi apa hukum doa Bapak Ibu? Wajib, Allah perintahkan. Kedua, tentu saja ketika kita doanya ingin dikabul, ada syaratnya. Surat 42 ayat 26. Surat 42 ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus solihat wa yaziduhum min fadlih. Dan Allah akan memperkenankan doanya, mengijabah doanya. Doa siapa yang akan diijabah? Yang beriman dan beramal saleh. Berarti kalau kita ingin doa kita dikabul, bagaimana? Jaga iman kita, buktikan dengan amal soleh kita. Gimana orang yang tidak punya iman dan tidak beramal soleh? Kufur. Wal kafiruna lahum adabun syadid. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, meskipun dia berdoa minta kepada Tuhannya, mereka dapat siksa yang sangat-sangat pedih. Maka syarat doa dikabulkan apa di sini disebutkan? Iman dan amal. Kira-kira iman dan amal soleh itu cuma diucapan atau bukti? Harus dibuktikan. Surat Al-Baqarah surat 2 186. Al-Baqarah 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, jawablah, aku itu sangat dekat. Inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan memperkenankan, mengijabah, mengabulkan doa hambaku jika hambaku berdoa. Jadi syaratnya berdoa dulu. Kemudian
Apa yang harus kita lakukan agar doa kita diijabah? Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaklah orang-orang yang berdoa, yang ingin doanya diperkenankan, perintah-perintahku kata Allah, fal yastajibu li, penuhi dulu dong perintahku. Jadi kalau ada perintah Allah harus diapakan Bapak Ibu? Jalankan. Kalau ada larangan Allah, tinggalkan. Ada aturan Allah, penuhi. Dan dalam keadaan kita beriman. Wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Mereka pasti beruntung. Banyak orang berdoa tapi tidak menjalankan perintah Allah. Gak mengikuti aturan Allah. Kapan Allah akan kabulkan? Nah, salah satu larangannya agar doa kita diijabah, Allah mengharamkan kita mencari nafkah, memakan, meminum dengan cara yang haram. Dan diminum, dimakan dari barang-barang yang haram. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha huwat thayyib." Sesungguhnya Allah itu baik. La yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak pernah akan terima sesuatu kecuali yang baik-baik. Wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala amarul mu'minin, telah perintahkan orang-orang beriman. Bima amarul mursalin, sebagaimana Allah perintahkan kepada para nabi-nabi. Lalu Rasulullah membaca 2 buah ayat Al-Quran. 1 surat 23 ayat 51. 2 Al-Baqarah 172. 23 ayat 51, yaitu perintah Allah kepada para rasul. Ya ayyuhar rusul, hai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Wa'malu salihah, dan beramalah dengan amal-amal yang saleh, berbuatlah kebaikan-kebaikan. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu perbuat. Jadi Rasul oleh Allah disuruh makan yang apa? Berarti baik itu apanya kalau gitu? Zatnya, sifatnya, cara mencarinya, cara mendapatkannya, semuanya harus baik. Demikian pula Allah firmankan di surat Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang Allah rizkikan kepada kamu. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kamu kepada Allah jika kamu betul-betul hanya ibadah kepada Allah. Lalu Rasul bercerita, ada orang haji, rambutnya kusut masai, perjalanan jauh, berdebu pakaiannya dan wajahnya dan tubuhnya, lalu dia menenggakkan tangannya ke langit lalu berdoa, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob, minta supaya doanya diijabah. Apa yang terjadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Rasulullah? Kemudian dia mengatakan, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa hudiba bil haram. Sedangkan makanannya dibeli dari harta yang haram, minumannya dibeli dari harta yang haram. Meskipun makanannya, minumannya halal, tapi cara membelinya dari harta yang didapatkan dengan cara haram. Pakaiannya dibeli dari harta yang haram, tubuhnya tumbuh dari harta yang haram. Maka apa kata Rasulullah? Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah? Maka bagaimana syaratnya agar doa kita ke langit diijabah oleh Allah? Jangan kita durhaka kepada Allah. Mintalah kepada Allah sepanjang kita masuk hari Arafah. Terus kita minta sepanjang hari itu. Dari terbenam matahari kita mampu berdoa. Baik di dalam sholat kita, setelah sholat kita. Nanti kita malam hari tahajud, setelah tahajud. Terus kita berdoa. Setelah sholat subuh, dzikir pagi, dzikir petang. Jangan pernah tinggalkan saat-saat tertentu sedang saum di siang hari. Sampai yang paling ijabah, yang paling krusial. Ba'da asar sampai menjelang waktu maghrib. Jangan sia-siakan waktu kita. Kalau bisa jangan keluyuran kemana-mana. Seakan-akan kita sedang wukuf. Berhenti. Dari ba'da duhur sampai maghrib kita bisa munajat berdoa.
Doa apa yang kita paling banyak minta? Silahkan Anda minta apapun. Tapi salah satu yang paling penting adalah mintalah ampunan. Banyak-banyak bertobat. Ini dia amalan berikutnya. Banyak-banyak bertobat. Bukankah tobat itu bagian dari doa? Betul? Betul nggak? Tobat bagian dari doa. Dari mana Bapak Ibu bisa tahu tobat bagian dari doa? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, ampunilah dosaku. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doa, minta ampun. Itu pun bagian dari doa. Maka selain doa-doa yang kita minta, insya Allah ijabah apapun doanya, asal syaratnya terpenuhi, banyak-banyak bertobat. Silakan Bapak Ibu baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alai, wa abu'u bi dzambi, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Silahkan kita banyak istighfar sepanjang hari itu. Gak usah dihitung-hitung. Kalau perlu lebih dari 100. Sebab Nabi SAW ketika berdoa memohon ampun, Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, menyampaikan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kalau dalam riwayat Imam Bukhari 70 kali. Dalam riwayat Imam Muslim 100 kali. Ayyuhan nas tubu ilallahi jami'a. Inni atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah. Dalam riwayat Imam Muslim mi'ata marrah. Dalam riwayat Imam Bukhari sab'ina marrah. Lebih dari 70 kali. Ini Nabi yang sudah dapat jaminan ampunan. Maka hai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah. Mohon ampunlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya aku senantiasa bertobat mohon ampun kepada Allah setiap hari 100 kali. Perbanyak. Apa sih jaminan Allah kalau kita sudah bertobat dan betul-betul mau bertobat? Dengan lisan mengucapkan istighfar, tubuh kita buktikan kita bertobat, maka Allah berikan jaminan luar biasa. Nikmat yang baik terus menerus Allah berikan sepanjang kita hidup. Sampai nanti waktu yang ditentukan. Sampai kita dibangkitkan di yaumil akhir. Surat 11, surat Hud ayatnya ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah fa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin kabir. Apa perintah Allah di situ Bapak Ibu? Suruh kita banyak-banyak istighfar. Kemudian bertobat kepada Allah, summa tubu ilaihi. Kalau kamu lakukan itu, jaminan Allah, niscaya Allah memberikan kepada kamu kenikmatan yang baik, yumatti'kum mata'an hasanah ila ajali musamma, sepanjang hidup sampai waktu yang ditentukan. Dan Allah memberikan keutamaan ke seorang hamba karena hamba itu betul-betul mencari karunia Allah. Jika kamu berpaling, tidak mau bertobat kepada Allah, tidak banyak mohon ampun kepada Allah, Allah cuma mengatakan di ujung ayatnya apa? Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat besar. Ada apa Bapak Ibu? Neraka. Jadi Allah takut kalau kita nggak tobat, kamu ditimpa azab neraka. Allah dan Rasulnya melalui ayat ini takut, manusianya nggak takut. Bahkan diberi kesempatan bertobat, subhanallah masih yang lain yang dikerjakan. Dengan enteng entarlah tobatnya kalau dia pensiun. Anda yakin sebelum pensiun tobat? Kematian kita nggak nunggu tobat kita. Maka mari bertobatlah. Ini ibadah kedua yang sebanyak-banyaknya kita lakukan. Kita minta kepada Allah. Di samping doa tadi, minta apapun doa kita, maslahat kita. Kemudian kita berdoa, bertobat. Kemudian yang ketiga, apa yang kita bisa lakukan agar Allah terima amal ibadah kita diangkat sampai ke langit? Membaca zikir-zikir pilihan.
Apa zikir pilihan di antaranya? Dari Ali bin Abi Thalib, dan ini diriwayatkan secara marfu dari Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna asyiyata Arafah. Zikir, ucapan yang paling baik yang aku ucapkan dan telah diperintahkan oleh Nabi kami ucapkan, itu Rasul banyak mengucapkan ini pada hari Arafah. Apa yang dibaca? Kalimat yang utama adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya setiap kita selesai sholat pasti baca dzikir ini. Betul Bapak Ibu? Setelah kita salam istighfar 3 kali, Allahumma anta salam, pasti baca ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambahkan lagi Allahumma la mani'a lima a'taita, dan seterusnya. Di waktu maghrib ada tambahan dengan yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Khusus maghrib 10 kali, subuh 10 kali. Di Arafah perbanyak. Jadi Bapak Ibu, saat nanti ba'da sholat duhur, insya Allah besok kita saum Arafah, jika kita sepakat harinya setelah sholat duhur, jangan kemana-mana. Sisihkan waktu kita wukuf, kita berdiam diri tempat ibadah kita. Mau di kamar, ajak bareng-bareng saudara kita. Anak-anak kita kumpul, bismillah ajak. Sampaikan ini, kita sama-sama. Nggak harus dikir sama-sama, masing-masing. Ada yang baca Quran, silakan. Ada yang dikir, silakan. Silakan. Dan ini salah satu zikir yang sangat dicintai Allah. Dan itu yang paling afdal yang biasa Nabi baca di hari Arafah. Atau zikir-zikir muqayyad yang sudah ditentukan, diperintahkan bertakbir. Sebagaimana Allah firmankan di surat 22 ayat yang ke-28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Supaya kamu bisa memperhatikan berbagai manfaat dari rizki yang Allah berikan kepada kamu. Dari berbagai macam manfaat binatang ternak, supaya kamu menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Apa zikir yang paling baik di hari yang ditentukan itu? Di surat 22 ayat yang ke-37-nya dikatakan, La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullah ala ma hadakum. Hendaklah kamu bertakbir kepada Allah atas petunjuk yang Allah berikan kepada kamu. Untuk orang yang berhaji ada 2 pilihan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, Khudana ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal mina ila Arafah. Minnal, ada yang dengan mulabbi, wa minna al-mutakabbir. Kami pergi dari Mina menuju ke Arafah di hari Arafah. Maka di antara kami ada yang mengucapkan talbiyah, ada di antara kami yang mengucapkan. Maka bagi orang haji boleh nggak dengan ucapkan talbiyah? Sebanyak-banyaknya terus sampai di Mina. Dari Mina ke Arafah, Arafah Muzdalifah, Muzdalifah Mina, Mina lempar jumroh. Pokoknya perbanyak takbir. Kita boleh nggak memperbanyak takbir? Boleh. Apa takbirnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Resapi doa takbir ini, maknanya apa, artinya apa, resapi baik-baik dengan semangat. Gak usah pakai lagu-lagu mendayu-dayu, pakai musik-musik gubrak-gubrak, gak ada. Kita khusyuk, kita sedang zikrullah, rendahkan hati kita. Bagi orang yang haji, selain takbir boleh memilih talbiyah. Terus, kenapa? Talbiyah itu diucapkan sampai selesainya ibadah haji. Kapan selesainya ibadah haji, Pak? Hari tasyrik.
Kalau selesai rukun hajinya total, hari nahar. Setelah lempar jumroh, tahallul dulu boleh, kemudian sembelih haji dulu boleh, tawaf ifadah dulu boleh. Yang penting sudah lempar jumroh. Tetapi untuk terus ibadahnya ada nafar awal 11-12, ada nafar sani 11-12-13. Kapan rangkaian ibadah haji selesai? Hari tasyrik tanggal 13. Maka disunahkan kita bertakbir sampai kapan? Tadi sampai waktu yang ditentukan tanggal 13 terbenamnya matahari, hari tasyrik stop takbir. Beda kalau Idul Fitri, kapan takbir? Sejak waktu selesai sholat subuh, saat mau berangkat ke tanah lapang, sampai sama-sama di tanah lapang, sebelum imam mau mengimami sholat berjamaah. Lalu imam berkhutbah, stop, tidak ada lagi takbir. Tapi kalau untuk Idul Adha, sejak Arafah malam, begitu masuk, mulai kita banyak takbir. Masing-masing. Dan boleh pula bertalbiyah bagi yang haji. Karena Abdullah bin Umar mengatakan apa? Kami keluar dari Mina menuju ke Arafah. Maka di antara kami ada yang bertalbiyah, di antara kami ada yang bertakbir. Kita boleh nggak bertalbiyah? Jangan. Talbiyah itu bagi yang memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya segala pujian, segala kenikmatan, segala kerajaan milikmu ya Allah. Labbaika la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah dan tidak ada sekutu bagimu. Ini orang yang haji terus berulang-ulang terus. Kalau orang umroh kapan membaca ini? Sejak sampainya, sejak mengambil miqat, terus sepanjang perjalanan sampai di hotel Mekah, terus sampai menuju Masjidil Haram, selama bertawaf, selama sa'i, setelah tahallul, stop. Kalau orang yang hajinya tamattu, stop kan setelah itu? Udah jangan talbiyah lagi. Siapa yang bertalbiyah terus menerus? Yang qiron dan ifrad, karena dia tidak terputus oleh tahallul selesainya umroh. Ini fikih ibadah haji. Intinya, mari kita banyak-banyak zikir. Bisa bertakbir, bisa bertahlil, silakan zikir-zikir yang terbaik yang kita bisa pilih. Atau diselingi zikir-zikir mutlak yang dicintai oleh Allah. Apa itu Bapak Ibu, zikir mutlak dicintai Allah? Satu, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Kalimatan habibatan ilar rahman. Khafifatan fil lisan, sakilatan fil mizan. Ada dua buah kalimat yang sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Dan dua kalimat itu jika diucapkan oleh mulut ringan sekali. Tapi jika ditimbang dalam timbangan di mizannya Allah, timbangannya Allah, sakilatan, sangat berat dalam timbangan. Apa itu kalimatnya? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini enggak perlu dihitung, silahkan sebanyak-banyaknya. Silahkan sebanyak-banyaknya. Atau tanpa kalimat al-azim, cukup dengan kalimat subhanallah wa biham. Tapi ini ditentukan bilangannya 100 kali. Sahih hadisnya riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Man qala subhanallah wa bihamdih mi'atan marrah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdih 100 kali. Minimal dalam waktu 1 hari. Minimal 100 kali. Tapi kalau lebih boleh enggak Bapak Ibu? Ya boleh tentu saja. Maka siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih 100 kali dalam 1 hari. Khuttat anhu khotoyahu wa inkanat mithla zabatil bakhar. Allah ampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya yang kecil-kecil meskipun sebanyak buih di lautan. Buih di lautan. Dan apalagi ibadah yang kita bisa lakukan? Tentu saja saum itu yang utamanya dari subuh sampai dengan maghrib. Kenapa? Karena nilai saum Arafah itu apa Bu? Nilainya saum Arafah. Ketika Rasul menyampaikan dari Abu Qatadah tadi saya sampaikan, yukaffiru sanati ma baqiya wal madiyah. Menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang
Kalau setahun yang lalu masuk akal, setahun yang akan datang ibu udah berbuat dosa belum? Lah gimana bisa diampuni? Bagaimana cara memahami ini? Ibnu Hajar al-Asqalani pada bab tentang ini, beliau merangkai, beliau memberikan suatu penjabaran. Secara penjabarannya begini, secara singkat. Ketika Rasulullah mengatakan itu, semoga setiap kita saat saum Arafah berharap di samping dosa setahun yang lalu diampuni, berharap supaya doa kita setahun yang akan datang pun diampuni oleh Allah dengan syarat kita selalu berusaha menjaga diri agar kita tidak mudah berbuat dosa. Insya Allah jika kita sungguh-sungguh menjaga diri tidak berbuat dosa, Allah yang akan menjaga kita tidak berbuat dosa. Sehingga kita nggak punya dosa, terampuni oleh Allah. Itu maksudnya, bukan berarti tenang. Gue kalau gitu dosanya setahun lalu udah, setahun yang akan aman, gak punya dosa gue. Panen dosa lagi, belanja dosa. Lalu ngomong, tar tahun depan Arafah lagi gue puasa. Gak bener yang seperti ini. Jadi di sini bukan secara otomatis diampuni dosa setahun yang akan datang. Maksudnya adalah semangat Rasul kepada para sahabat. Dan sahabat begitu bersemangat, berharap semoga Allah menjaga dirinya dari perbuatan salah dan dosa. Dan dirinya berusaha sungguh-sungguh menjauhkan diri dari segala kesalahan dan dosa. Andai ternyata tetap berbuat dosa, bukankah ada penggugur dosa melalui ibadah-ibadah sehari? Apa ibadah sehari-hari yang menggugurkan dosa? Salat berjamaah bagi laki-laki di masjid. Bagi wanita, salat 5 waktu, meskipun di rumahnya. Salat itu menggugurkan dosa-dosa. Maka insya Allah saum kita semoga menggugurkan kesalahan dan dosa-dosa kita. Kemudian bagaimana agar amal kita diangkat ke langit? Bukan hanya doa saja, amal kita diangkat ke langit. Perbanyak kita sedekah. Perbanyak kita sedekah. Sedekahlah. Apa yang kita mampu? Bapak ke masjid, 5 waktu ke masjid, siapkan uang terbaik. Yang halal yang kita mampu, masukkan. Kita bisa memberi orang. Bukankah nanti ada orang berbuka? Malamnya ada orang bersahur. Berikan makanan, berikan bantuan, berikan. Karena ini ibadah terbaik yang Allah perintahkan semampu kita. Infakkan yang terbaik. Surat 64 ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullah mastata'tum." Maka bertakwalah kamu kepada Allah sekemampuan kamu, sekuat tenaga kamu, betul-betul berusaha semampu kamu. Wasma'u, dan dengarkanlah, wa ati'u, dan taatilah. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Infakkan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Allah enggak butuh apa-apa dari kita. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga dari sifat kikirnya, maka sesungguhnya mereka adalah orang yang beruntung. Dan berdasarkan keumuman hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda dari sahabat bernama Abdullah bin Abbas, "Ma min ayyamil amalus salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni al-ashr awal dzil hijjah." Tidak ada suatu amal saleh yang lebih baik di sisi Allah melebihi amal saleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah. Seorang laki-laki bertanya, "Qultu ya Rasulullah wa ma jihadu fisa walal jihadu fi sabilillah?" Bagaimana dengan jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Apakah tidak lebih baik? Rasulullah mengatakan, "La, ya, tidak. Walal jihadu fi sabilillah." Meskipun itu jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja min baitihi bi nafsihi wa malihi summa lam yarji bi syai'in. Kecuali seorang laki-laki keluar dari rumahnya, membawa jiwanya, membawa hartanya, maju ke medan perang dan mati di medan perang, tidak kembali lagi dengan membawa apapun. Jadi yang bisa mengalahkan keutamaan amal 10 hari pertama Dzulhijjah apa Bapak Ibu? Mati di medan perang.
Kenapa dikatakan perang tetap tidak lebih baik daripada amal 10 Dzulhijjah? Ingat, Dzulhijjah itu bulan apa? Bulan yang haramkan. Salah satu bulan yang di bulan yang diharamkan itu boleh nggak berbuat dolim? Haram. Maka ketika di bulan-bulan Dzulhijjah, di bulan-bulan yang haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, boleh nggak perang? Haram, tidak boleh. Dosanya besar. Maka tidak ada peperangan. Kecuali diserang musuh lalu membela. Tapi kalau memobilisasi dan merencanakan perang, haram. Hal ini terjadi ketika sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah, orang-orang musyrik Mekah banyak mengkhianati perjanjian sebelumnya dengan Nabi. Dan itu pun terjadi meskipun itu di bulan-bulan haram, mereka tetap zalim. Mereka menganiaya sebagian orang muslim yang belum sempat hijrah di Mekah. Belum lagi merampas harta dan seterusnya sampai ada yang pula yang dibunuh. Maka sahabat merasa geram, apalagi Madinah diboikot pedagang-pedagang dari Syam, dari Najd, dari Yaman, gak boleh masuk ke Madinah. Diborong oleh orang Mekah, jadi sampai Madinah sudah gak punya apa-apa lagi, karena sudah dibeli habis. Apa yang terjadi? Sahabat ingin, ya Rasulullah, kita perangi orang-orang kafir. Tapi itu ada di bulan haram, kita perangi orang kafir. Kira-kira Rasulullah berani gak memerangi? Karena Rasulullah dilarang untuk berbuat dolim. Hanya ragu, ini perang itu dolim apa enggak ya? Maka Allah turunkan ayatnya di awal ayat surat Al-Baqarah 217. Yas'alunaka 'anis syahril haram qitalun fihi. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang bulan-bulan haram. Apa hukumnya perang pada bulan haram itu? Apa jawaban Allah? Qul, Muhammad jawab pertanyaan sahabatmu yang nanya tentang perang di bulan haram itu. Qitalun fihi kabir. Perang di bulan-bulan haram itu dosanya sangat, karena dosanya sangat besar. Ada nggak peperangan di bulan haram? Tidak ada. Kecuali ketika diserang lebih dulu. Maka apa yang terjadi? Gak ada peperangan. Karena gak ada peperangan, apa amal yang paling baik di bulan itu? Berbanyak-banyak kita beramal soleh. Apapun. Dan nanti pada tanggal 10 hari nahar, apa amalan yang terbaik puncaknya? Bagi orang yang tidak haji. Kalau orang haji puncaknya adalah setelah Arafah, lempar jumrah, menyempurnakan ibadah, lalu tawaf ibadah, tahalusani semuanya, sembelih dan sempurna hajinya, tinggal menyempurnakan nafarnya. Bagi kita kurban. Maka bagi yang mampu berkurbanlah. Apa hukumnya kurban Bapak Ibu? Apa hukumnya kurban? Sunnah, muakkad atau wajib bagi yang mampu? Surat 22 ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansaka, dan bagi tiap-tiap umat telah disyariatkan. Untuk apa? Penyembelihan, yaitu penyembelihan hewan kurban. Ja'alna mansaka liyadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Sebagai rasa syukurmu terhadap Allah atas rizki yang Allah berikan kepada kamu berupa binatang ternak. Coba Bapak Ibu kalau nggak ada binatang ternak apa yang terjadi? Waduh, kita nggak minum susu, kita nggak bisa makan daging, nggak ada tenaga yang bisa dikerahkan. Dahulu binatang ternak itu tenaganya berfungsi, kulitnya berfungsi, dagingnya, semuanya berfungsi, kotorannya sampai sekarang berfungsi untuk pupuk. Maka sebagai rasa syukur kita sebut nama Allah. Maka dikatakan di tengah lanjutan ayatnya tadi, fa ilahukum ilahu wahid. Maka ilahmu yang ahad, ilahmu yang esa, yang berhak kamu ibadah hanyalah satu. Ilahu wahid. Falahu aslimu. Maka kepada dia saja, kepada Allah kamu hendaklah Islam. Tunduk patuh, berserah diri, nurut kepada Allah. Di ujung ayatnya ada kata apa itu Bapak Ibu? Wa basyiril muhbitin. Sampaikan kabar gembira bagi orang yang tunduk dan, maksudnya tunduk patuh dalam hal apa ini? Awal ayatnya apa?
syariat kurban. Kalau syariat wajib apa enggak? Syariat. Disyariatkan. Betul begitu? Kalau sesuatu syariat wajib apa enggak Pak? Kalau berdasarkan ayat ini wajib. Maka siapa yang dikasih kabar gembira oleh Allah di ujung ayatnya? Yang tunduk patuh. Tunduk patuh dalam hal apa? Perintah ini. Jadi kalau ada orang mampu kurban, lalu kurban berarti termasuk tunduk patuh apa enggak? Dapat kabar gembira dari Allah. Ustadz, tapi kan kalau nggak mampu bagaimana? Kaidah ilmu syar'i, ilmu dalam kaidah fikih. Kalau ada perintah Allah terkait dengan materi, maka kewajiban gugur. Kalau tidak, maka yang paling rojih seluruh ulama telah sepakat, jumhur ulama sepakat, bahwasanya yang rojih kurban itu bukan sunnah, wajib bagi yang mampu. Zakat wajib atau sunnah? Jangan cuma wajib Pak, bagi yang mampu. Kapan dikatakan mampu? Hartanya sampai nisab. Setara dengan apa nisab itu? 85 gram emas. Kalau tidak mampu, gak wajib zakat. Tapi wajib infak? Wajib. Wajib sedekah? Wajib. Anda wajib gak haji? Wajib haji gak? Wajib bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, gugur kewajiban. Karena demikian yang Allah katakan di surat 397 di tengah-tengah ayatnya. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Bagi tiap-tiap umat manusia Allah sudah tetapkan untuk melaksanakan ibadah haji. Syariat melaksanakan haji. Bagi man istata'a, yang istita'ah, bagi yang mampu. Kurban bagi yang mampu. Mana dalilnya selain ayat tadi? Di hadis riwayat Imam Abu Daud dan juga riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah. Semoga Allah meridhoinya. Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang baginya, nyanya itu adalah kita umatnya Nabi, di saat hari sembelihan itu punya kelapangan rizki, punya lapang harta, mampu beli kurban. Tapi falam yudhi, gak mau nyembelih kurban. Fala yaqrabanna musallana, janganlah kamu mendekati tempat sholat kami. Jangan dekati tempat sholat kita. Gak usah sholat di sini, sana sholat di tempat lain. Seakan-akan diusir Pak. Kira-kira Pak, sholat di masjidnya Rasul, diimami oleh Rasul, top atau top BGT? Wong kita sholat di Masjidil Haram, diimami Sudes, rasanya mantep. Betul? Saya Sudes kalau baca mantep Pak. Ya Allah ini nikmat, panjang juga enak. Coba di sini imamnya panjang dikit, wah udah ngedumel terus. Gimana kalau yang menjadi imam Nabi di Masjid Nabawi, doa beliau mustajab. Maka sahabat-sahabat berjamaah dengan Nabi itu senang atau senang banget? Kata Rasul, kamu mampu kurban, gak mau kurban, gak usah sholat ke sini. Kira-kira gimana? Aduh sedih. Ini yang menyatakan wajib bagi yang mampu. Ayatnya jelas. Maka bukan cuman sunnah. Bukan cuman sunnah. Ini perintah Allah. Rasul pun menyampaikan. Apalagi kalau kita merujuk kepada surat Al-Kautsar. Inna a'toinakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Dan sembelilah kurban. Jelas suatu perintah. Maka bagi yang mampu berkurbanlah. Tapi maaf, jangan kita ribut dengan mana yang lebih baik, kambing, sapi. Enggak, sebaiknya kambing ini itu. Enggak usah ribut. Anda mampu apa? Saya mampu satu sapi seekor sendirian. Bismillah. Kenapa mesti cuma kambing? Tapi kalau tidak mampu sapi, mampunya kambing dan kepala keluarga cuma mampu satu, sedangkan di keluarga banyak, silahkan Anda kambing. Karena dengan satu kambing Anda bisa berbagi mengatasnamakan untuk diri dan seluruh. Apakah nanti keluarga dapat pahala semua? Siapa bilang main ngomong dapat? Emang ibu yang ngasih pahala? Allah. Enggak pernah Rasul ngomong dapat, enggak. Cuman memang Rasulullah mencontohkannya demikian.
Satu kambing disembelih dengan tangan beliau, Bismillah Allahu Akbar. Sebelum mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, beliau membaca doa dulu. Bismillah Allahumma taqabbal minni min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah ini kurban dariku dari Muhammad. Ini kurban untuk keluargaku dan kurban untuk umatku. Bismillah Allahu Akbar. Apakah dijamin umatnya dapat pahala kurban semua dari Rasul? Mana bisa Pak. Apa dijamin semua keluarganya Rasul dapat? Enggak, ibu jangan dapat dari mana? Yang ngasih pahala ibu atau Allah? Coba buka surat 4 ayat 123 di bagian awal. Surat 4 123. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Pahala dari Allah itu bukan angan-anganmu, bukan angan-angan ahli kitab. Jadi kita berharap pahala boleh, kita berdoa minta pahala boleh, kita ibadah karena ingin dapat pahala enggak masalah. Tapi yang berhak memberikan pahala itu siapa? Kita cuma mengikuti sunnah Rasul. Rasul nyembelih kambing mengatasnamakan diri dan keluarga. Maka saya pun kambing satu untuk saya dan keluarga. Halal, hadisnya sahih. Tapi kalau sebuah keluarga saya semua dapat pahala, alhamdulillah. Dari mana wong kita dapat aja nggak tahu kok. Sebab apa? Yang dinilai oleh Allah kurban, jangankan yang nggak kurban, cuma di atas namakan. Yang kurban sudah pasti dapat belum? Sudah pasti dapat apa enggak? Coba perhatikan suratnya, surat 22 ayat 37. Surat 22 ayat 37. Layyanalallahu luhumuha wala dima'uha walakiyana luhut taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Coba perhatikan ini. Ketika kita kurban yang sampai kepada keridhaan Allah, yang menyebabkan kita dapat pahala dan keridhaan Allah, apanya? Bukan darahnya, bukan dagingnya, bukan kulitnya, bukan bulunya. Pak, kalau mau nyembelih kambing jangan kambing Jawa, domba Pak, bulunya banyak. Ya kambing Jawa mah bulunya sedikit. Kenapa? Makin banyak bulunya pahalanya makin banyak. Gak tahu dari mana orang ngomong seperti itu. Domba yang gede Pak, dagingnya makin gede, pahalanya makin banyak. Seiring beratnya domba, maka seitu pula beratnya pahala. Ya Allah, bukan itu. Bukan itu kata Allah. Maaf, gimana kalau ada orang korban sapi limosin seharga 100 juta, lalu selfie dulu, cepret nih korban saya nih. Ya Allah, gak ada apa-apanya boleh jadi di hadapan Allah. Gak ada gunanya Pak. Sebab ibadah yang terbaik itu apa? Khafi. Tersembunyi, gak usah ada yang tahu. Sudahlah, gak usah pakai di-upload. Banyak orang kadang-kadang gara-gara urusan korban ribut. Kurban padahal ribut. Si pemilik kurban dengan panitia ribut. Ya Allah, untuk apa? Ingat tadi, bukan darahnya, bukan dagingnya, bukan binatang-binatang kurbanmu yang sampai kepada keridhaan Allah dari binatang kurbanmu. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kamu. Berarti siapa yang akan dapat pahala? Orang yang berkurban dengan landasan takwa, keluarga yang disertakan oleh yang berkurban, dan mereka sama-sama berarti harus punya iman sama-sama dapat insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Jangan ngomong dapat pasti, jangan. Insya Allah, karena Allah telah memberikan seperti itu. Coba surat 52 ayat yang ke-21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullum ri'im bima kasabarohin. Dan orang-orang yang beriman, yang sama-sama beriman, dan Allah akan hubungkan dengan anak cucunya yang sama-sama beriman.
Jadi semua keluarganya beriman, kepala keluarganya beriman, yang korban beriman, yang di atas nakal beriman. Kita beriman, semua anak cucu kita beriman. Nanti Allah hubungkan keimanan kita dengan anak cucu kita. Bahkan nanti Allah akan persembahkan di mana? Di surga. Allah enggak ngurangi sedikit pun amalmu. Kalau memang Allah kasih pahala, pasti kasih. Kalau Allah enggak akan ada yang bisa ngasih. Ingat ujung ayatnya. Tiap-tiap diri kita terikat dengan usaha masing-masing. Masalahnya banyak yang suka disalah kaprahkan. Cukup satu keluarga itu, kepala keluarga satu kambing aja cukup atas nama semua keluarga. Bapaknya kaya raya. Istrinya enggak kerja tapi dapat duit dari bapaknya, di tabungannya ratusan juta. Anaknya sudah bekerja, yang kuliah nyambil kerja, duitnya ada. Tiba-tiba si bapak, nah isiku nggak usah kurban, bapak aja kurban satu kambing. Bapak atas namakan semua keluarga. Lalu cuman si bapak yang kurban, bener atau keblinger? Blinger ini. Isinya wajib apa enggak? Karena mampu. Anaknya wajib apa enggak? Karena mampu. Ingat tadi, bagi yang mampu, bukan cuman satu orang. Kurban itu fardu ain. Bukan individu lalu di atas namakan keluarga, dengan demikian gugur. Kapan keluarga itu gugur? Apabila dalam satu keluarga memang yang punya kemampuan hanya kepala rumah tangga, suami, bapaknya. Maka bapaknya kurban satu, di atas namakan seluruhnya, boleh apa enggak? Insya Allah seperti yang Rasul telah lakukan. Tapi ketika Rasul mampu, dapat ghanimah, dapat fai'i, berapa kurbannya Rasul? Subhanallah, 70 ekor onta bahkan dibagi-bagi kepada sahabat. Suatu ketika di satu tahun Hudaybiyah, Rasulullah punya sapi, dihadiahkan kepada Aisyah seorang. Rasulullah hadiahkan, nih Aisyah korban untukmu. Rasul sendiri yang nyembelih, tapi ditujukan untuk Aisyah seorang. Jadi di sini sesuai kemampuan. Kalau kita mampu 5 kambing, bismillah 5 kambing. Kita mampu tebar di sana, di sini, di sini. Mau dengan syarikat sapi berat, silahkan. Satu keluarga urunan satu sapi, monggo. Sesuai kemampuan. Inilah saudara sekalian, amal-amal yang kita bisa lakukan sepanjang Zulhijjah. Wabil khusus insya Allah nanti di hari Arafah. Mari kita canangkan hari Arafah besok yang nanti malam akan kita masuki. Yuk kita betul-betul panjatkan doa kita ke langit. Agar dibuka pintu-pintu langit. Tapi awas, pelanggaran ketika Anda tidak mengikuti aturan Allah, jangan harap Allah buka pintu langit. Surat 7 ayat 40 saya jadikan sebagai penutup. Surat Al-A'raf ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Bagaimana firman Allah di dalam ayat tersebut, Ibu Bapak? Innalladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadap aturan-aturan Allah, yaitu ayat-ayat Allah. La tufattahu lahum abwabus sama. Allah tidak membukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah. Kalau Allah tidak bukakan pintu langit, doa kita tertolak, amal kita tertolak, semua kebaikan kita tertolak, tertutup dari pintu langit. Sehingga apa yang terjadi? Wala yadkhulunal jannah. Tidak akan masuk ke dalam surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil hayat. Kecuali kalau onta sudah bisa masuk melalui lubang. Apa maksudnya kira-kira? Hil yang mustahil. Kebalik. Hal yang mustahil. Anda kayak apa dianggap baik oleh orang lain, tapi Anda mendustakan ayat Allah. Anda mengingkari ayat Allah. Anda zalim terhadap aturan-aturan Allah. Sombong dengan aturan Allah. Gak bisa. Jadi membuka pintu langit baik dari doa, amal kita, kajian, istighfar kita dan semuanya itu. Yuk taati Allah tadi. Iman dan takwa ini landasannya. Insya Allah semoga dibuka pintu langit. Kenapa mereka tidak dibuka pintu langit dan tidak masuk surga? Wa kadzalika najzil mujrimin. Itulah balasan orang yang berdosa. Karena ketika dia beramal tapi mendurhakan ayat Allah,
mengingkari ayat Allah, sama saja tidak beriman dengan sebenar-benarnya iman. Jadi kuncinya di sini, jaga iman dan takwa kita, perbaiki amal-amal soleh kita. Insya Allah semua yang kita lakukan, Allah akan angkat menuju langitnya. Allah angkat menunjukkan arusnya, dan semoga kita mendapatkan rahmatnya. Dan ingat, amal-amal anak Adam diangkat ke langit pada hari apa? Senin dan Khamis. Dan pada saat apa lagi selain itu? Ketika sedang saum. Ketika sedang saum. Insya Allah semoga saat itu kita saum dan kita beramal baik. Semoga Allah menerima dan mengabulkan amal dan kita. Allah mengabulkan doa-doa kita. Allah mengijabah segala yang kita inginkan. Dan kelak Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada sedikit sisa waktu yang mau bertanya, kami beri kesempatan. Silahkan. Waalaikumsalam. Apa hukumnya kurban yang diadakan di sekolah, di mana setiap murid itu dimintakan uang nominal berapa gitu, terus diadakan kurban? Itu hukumnya gimana Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kurban itu ibadah yang sudah muqayyad, maghdah, tetap aturan. Ibu, sholat id belum selesai, ada orang nyembelih kurban, sah enggak? Padahal nyembelih kurban loh. Kurban itu kambing satu boleh untuk seorang atau mengatasnamakan keluarga. Sekutu sapi boleh bersekutu. Sekarang kambing dalam satu sekolah, anak SD dikolek. Ibu punya anak SD kelas 3. Gurunya mengatakan, minta sama mama ya 50.000 buat apa? Buat korban. Ada murid 30.000, 50 kali 3, 1.500.000. Ditambahin sama gurunya jadi 2 juta. Beli seekor kambing. Ini kurban SD anu kelas anu. Bukan. Itu sedekah. Meskipun dikatakan kurban karena nggak terikat sesuai dengan aturan kurban. Boleh nggak Ustaz? Boleh saja, nilainya sedekah, pembelajaran. Nak, sekarang kamu sedekah nak ya. Kamu kurban ya? Iya, kamu kurban bareng-bareng. Iya, itu nilainya sedekah ya nak. Nanti kalau kamu sudah gede, sudah mampu, kamu wajib. Sekarang mama kasih sedekah 50.000. Kasih ke ibu guru sana. Anak yang betul-betul amanah, kira-kira dikasih kali 50.000-nya. Ada nggak anak yang nggak amanah? Oh, pernah ada kasus anak SD kelas 6, 100.000 diminta, nggak nyampe sama gurunya. Taunya kapan? Pada saat sudah masuk, kemudian ibu nggak ikut urunan? Urunan dari mana? Udah sisa berikan titipin anak saya. Anak saya nggak mungkin, anak saya nggak mungkin bohong, ngotot orang tuanya. Begitu di cross check, buat jajan es krim, traktir temen-temennya. Anak istri sudah bisa begitu, subhanallah. Jadi di sini pembelajaran ibu. Silakan ibu berikutnya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya terkait tadi kan Ustadz menjelaskan amalan yang dilakukan di tanggal 9 Zulhijjah khususnya bagi kita yang enggak berhaji. Nah kalau misalnya khusus untuk wanita yang sedang halangan Ustadz, bagaimana kita melakukannya gitu. Misalnya kalau puasa kan tadi jelas tidak bisa, dan kemudian kalau untuk berdoa tadi terus berzikir atau misalnya tadi kita berdiam diri, kalau misalnya lagi sholat kan lagi tidak halangan, kita habis sholat habis zuhur tadi kita berdiam, perbanyak doa, perbanyak istighfar. Nah khusus untuk yang sedang berhalangan seperti apa cara melakukannya gitu Ustaz? Ketika Rasulullah SAW melihat masuk ke tendanya Aisyah, sudah masuk perbatasan Mekah di Syarif namanya. Tiba-tiba Aisyah gak keluar dari tenda, rupanya lagi nangis. Maka Rasul bertanya, apakah kamu haid ya Aisyah? Iya ya Rasulullah. Haid itu lumrah dan memang terjadi pada kaumnya Hawa, pada wanita. Gak usah sedih. Lakukan seluruh amalan ibadah haji sebagaimana orang berhaji, kecuali tawaf di Baitullah. Kamu tidak boleh sampai kamu suci. Jadi di sini Aisyah melaksanakan semua ibadahnya orang haji, kecuali tidak tawaf di Baitullah. Nah, selain tawaf di Baitullah tidak boleh, apa larangan wanita haid? Tidak sholat, tapi tidak perlu qad, tidak saum. Khusus saum Ramadan harus diqad, tapi ketika saum sunnah nggak ada riwayat qadha. Maka dalil dalam Sahih Bukhari dari Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah bersabda, barang siapa yang terhalang karena safar atau karena sakit,
sedang dia selama kehidupannya, selama sehatnya sudah terbiasa melakukan suatu amal ibadah, maka dia tetap dicatat oleh Allah mendapat pahala sempurna. Jika ibu sudah biasa saum Arafah dan memang terbiasa saum sunnah, tiba-tiba haid, gak usah mengkodok, insya Allah tetap dapat pahala sempurna. Karena bukan kita nggak mau saum, tapi dalam keadaan terhalang. Nah lalu ibadah yang lain, dzikirnya terus jalan, tobatnya terus jalan. Bagaimana baca Quran? Memang ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan kalau Qurannya itu megang mushaf, nggak boleh. Tapi kalau bukan mushaf, seperti ada laptop, ada tablet atau apapun, silahkan. Silahkan, tapi yang jelas di zaman Rasul tidak pernah ada mushaf. Adanya apa di zaman Rasul? Suhuf, lembaran-lembaran. Kapan Quran menjadi mushaf? Zaman Utsman bin Affan. Mulai dibukukan mulai Abu Bakar, Umar, dibukukan resmi, dijilid yang menjadi kitab Al-Quran, zaman Utsman. Maka kitab Al-Quran itu disebut mushaf apa? Mushaf Utsmani atau mushaf Al-Utsman. Jadi di zaman Rasul ada mushaf apa enggak? Maka ada enggak wanita pada pegang? Nah inilah karena enggak ada terjadilah khilaf. Sebagian ulama mengatakan enggak boleh megang. Tapi kalau enggak megang gimana? Pakai alas misalkan, pakai kain dibuka Qurannya. Set, dibaca. Silahkan. Sudahlah jangan merepotkan diri. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah hendak memberikan kemudahan. Sudah ada, saya yakin ibu-ibu semuanya punya tablet. Kalau tidak ada gadget, silah bismillah. Ada yang mengatakan, kalau Qurannya itu Quran yang murni tulisan Arab gak boleh. Tapi kalau ada terjemahannya boleh, jadi rancu lagi. Maka yang jelas memegangnya ini perbedaan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Bacanya boleh apa enggak? Jelas boleh. Kalau pakai tablet, pakai ini bisa enggak kira-kira? Pakai gadget, bismillah. Jadi baca Quran pun jangan terhalang. Silakan nanti. Silakan satu pertanyaan lagi untuk ibu. Nanti bapak-bapak saya beri kesempatan. Monggo ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang tanya? Saya. Mana yang pakai mic? Oh di sini. Tolong nanti mic-nya setelah itu berikan ke belakang. Silakan ibu. Maaf Ustadz, saya mau tanya. Untuk tanggal 8 Zulhijjah itu jamaah haji yang di Arab Saudi itu menuju Arafah atau ke Mina yang seharusnya, karena ada yang ke Mina ada yang ke Arafah. Baik, itu Ibu. Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Baik. Jamaah haji Indonesia bukan pagi ini ke Arafah. Yang gak ke Mina dia tetap di maktab. Kapan ke Arafah? Ada yang nanti ba'da maghrib. Ada yang bermalam di Arafah. Allah alam. Yang jelas bagaimana manapak tilas Rasul, manasik Rasul. Rasul hari tarwiyah tanggal 8. Ba'da sholat subuh matahari sudah terbit. Maka beliau menuju Mina. Di Mina beliau mabit selama sehari semalam. Yang dilakukan di Mina adalah sholat 5 waktu pada waktunya yang 4 rakaat dikosor. Jadi sampai Mina sholat duhur 2 rakaat pada waktunya. Tidak ada sholat sunnah apa-apa. Sholat asar dikosor pada waktunya. Tidak ada sholat sunnah apa-apa. Maghrib seperti biasa. Isya dikosor 2 rakaat pada waktunya. Tidak ada. Kecuali qobliyah subuh. Tetap ada qobliyah subuh. Lalu sholat subuh sampai matahari terbit sempurna. Beliau menuju Arafah. Jadi ke Arafah itu tanggal 9, bukan tanggal 8. Hanya memang sebagian besar jamaah Indonesia, khususnya yang mandiri, itu hampir gak ada yang ke Mina. Padahal sediakan sebetulnya. Gak ada yang ke Mina. Akhirnya apa? Malam hari pada ke Arafah. Atau besok pagi menuju ke Arafah. Padahal Mina itu apa hukumnya mabit di Mina? Wajib mabit di Mina, mabit di Muzdalifah itu wajib. Maka karena melanggar berarti harus bayar dam. Tapi sesungguhnya jamaahnya nggak mau melanggar. Ini aturan karena sudah disepakati dengan pemerintah Indonesia, ada sistem taradudi. Maka nggak ada kendaraan yang mengantar ke Mina. Semoga dimaafkan. Ini bukan karena kita nggak haji sendiri Bu. Kalau sendiri mah gampang, sendiri aja. Apa yang terjadi kalau kita sendiri? Tentu kesulitan. Maka pelanggaran ini bukan dengan sengaja. Apakah bayar dam? Perbanyak istighfar. Ini yang dilakukan oleh Nabi.
Terakhir di Ibu silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bertanya Pak Ustadz, bagaimana caranya besok kita mendengarkan khutbah yang bagi yang berada di Indonesia? Ibu khutbah Arafah itu nanti di Mina. Di kita jam 4 sore di Arafah lagi khutbah karena beda 4 jam. Khutbah itu sejak waktu duhur terus Rasul khutbahnya panjang sekali. Kalau kita merubah di dalam hadis Bukhari dan Muslim, itu panjangnya khutbahnya Rasul dalam memberi nasihat itu kira-kira kalau dibaca tartil dengan nasihat hampir sekitar setengah jam lebih, Bu. Banyak nasihat-nasihat yang disampaikan Rasul. Baru sholat duhur ketika itu. Bagaimana kita mendengarkan? Kita nggak usah mendengarkan, nggak ada kewajiban dengerin khutbah. Karena kita bukan sedang nah kewajiban kita apa? Tadi kita ibadah di tempat kita masing-masing. Demikian Ibu, saya beri kesempatan yang Bapak-Bapak monggo tadi mau bertanya. Iya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang korban, kalau kita korban tapi di atas namakan almarhum atau almarhumah, apakah itu sah apa tidak Ustaz? Terima kasih. Telah sepakat jumhur ulama Pak dan 4 imam mazhab. Kurban itu fardu ain. Kalau dikatakan fardu ain berarti orangnya pasti masih. Karena nggak ada dalil yang menunjukkan kurban untuk orang yang sudah meninggal. Kalau tuh untuk orang yang sudah meninggal bukan mengatasnamakan, tapi saya kurban untuk saya menyertakan seluruh keluarga saya meskipun sudah meninggal. Maka bagaimana cara niatnya? Bismillah Allahumma taqabbal minna. Ya Allah terimalah ini korban dari kami. Sebut nama saya boleh, Ahmad Susilo. Wa ali, dan ini untuk seluruh keluargaku. Berarti bapak saya, ibu saya yang sudah meninggal, saudara saya yang sudah meninggal, anak saya yang sudah meninggal, masuk ali keluarga saya. Dalil ini sahih. Tapi kalau mengatasnamakan, saya kurban untuk siapa? Nih untuk ayah saya, siapa namanya? Fulan bin Fulan. Mana alamatnya? Alamatnya di TPU. Nah ini gak ada dalilnya Pak. Karena sudah meninggal, saya tidak menemukan dalil. Tapi Ustadz, haji boleh, haji ada dalilnya. Jelas ada dalilnya, sahih riwayat Imam Bukhari. Seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah ibuku sudah meninggal. Padahal belum haji dan dia sudah berniat untuk haji. Apakah saya boleh badalkan haji untuk ibu saya? Ya, badalkan haji untuk ibumu. Jelas Pak. Jadi yang sudah meninggal sodakoh di atas namakan, dalilnya jelas. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku telah meninggal dan tidak berwasiat apapun. Kiranya berwasiat pasti beliau akan bersedekah selama hidupnya beliau orang baik. Saya ingin bersedekah untuk ibu saya yang sudah meninggal. Apakah dapat pahalanya? Ya, dapat, bersedekahlah. Dalil ini jelas. Sedangkan kurban dengan sedekah sama atau beda? Beda, tapi kurban bagian dari sedekah, hanya khusus waktunya. Tadi Anda kurban seekor sapi, belum sholat id sudah disembelih duluan. Kata Rasulullah nggak berguna ini. Siapa yang sholat baru kurban, itulah sunnahku. Siapa yang sebelum sholat sudah nyembelih kurban, maka itu bukan kurban, melainkan sedekah biasa yang bisa diberikan kepada keluarganya. Maka aturannya sudah ditentukan. Wallahu alam. Satu pertanyaan terakhir Bapak-bapak. Ada yang mau sibuk tanya? Baik, sepertinya tidak ada. Kami cukupkan sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Demikian yang kita uraikan pada kesempatan pagi hari ini. InsyaAllah semoga membawa manfaat dan hikmah untuk kita semua. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Bapak Ibu sekalian sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.